Ya, selanjutnya kita membahas tentang jurnal penjualan. Ya, jurnal penjualan ini fungsinya untuk mencatat penjualan secara kredit. Ya, jadi diingat ya, penjualan secara kredit. Nah, baiklah, kita mulai dari tanggal ini, tanggal 11 transaksinya. Menjual barang dagang kepada toko sejahtera 20 juta rupiah dengan syarat end of month. Nah, apakah ini tanggal 11 ini termasuk pembelian secara kredit? Ya, tentunya ya, karena di sini ada syarat pembayarannya, yaitu end of month. Berarti ini kita catat tanggal 11 di jurnal penjualan. Caranya, kita tulis dulu ya, bulan, tahunnya, kemudian tanggalnya. Ini kolom keterangan kita isi kepada siapa kita menjual. Nah, di sini kita jualnya kepada toko sejahtera. Berarti sini kita isi toko sejahtera. Nomor faktur karena tidak ada berarti kita kosongkan ya. Syarat pembayaran IOM end of month, referensinya ini kita kosongkan. Nanti kita isi setelah kita jika kita sudah memposting ke dalam buku besar, maka ini referensinya harus kita isi ya. Nah, kemudian di sini kolom piutang dagang debit penjualan kredit, ini artinya di kolom ini artinya yaitu ada akun piutang dagang di sisi debit dan akun penjualan di sisi kredit. Nah, karena ini angkanya sama, maka kita jadikan satu kolom aja di sini ditulisnya. Jika kalian mau bikin dua kolom nggak apa-apa sih. Piutang dagang dulu di sini debit, nanti di sebelahnya lagi penjualan kredit. Nah, ini dijadikan satu kolom karena angkanya sama, jadi satu kolom saja ya. Nah, ini 20 juta ya, maka sini kita tulis 20 juta. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tanggal 12. Menjual barang dagang kepada toko Bahagia 10 juta. Bukti faktur nomor 00022334. Nah, apakah tanggal 12 ini termasuk penjualan secara kredit? Ya, tentunya ya, di sini kan ada keterangan faktur. Faktur ini artinya transaksi secara kredit. Berarti ini masuk tanggal 12, masuk ke dalam jurnal penjualan. Sini kita tulis kepada siapa kita menjual, yaitu kepada toko Bahagia. Toko Bahagia. Nomor fakturnya ini ya, kita isi nomor fakturnya 22334. Syarat pembayarannya tidak ada. 22334. Syarat pembayarannya tidak ada. Nah, ini angkanya 10 juta, maka kita tulis di sini 10 juta. Kelebihan 10 juta ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 13. Menjual barang dagang kepada toko makmur 15 juta. Nah, ini tidak ada keterangannya ya. Asumsinya jika tidak ada keterangannya, berarti ini menjual barangnya secara tunai. Nah, jika menjual barang secara tunai, artinya berarti tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan, tapi nanti dicatatnya ke dalam jurnal penerimaan kas, karena ini menjual barang secara tunai, otomatis mendapat uang ya, langsung diterima uangnya, maka nanti akan dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Oke, selanjutnya berarti tanggal 13 ini tidak bisa ya dicatat di jurnal penjualan ya, karena ini penjualan secara tunai. Kemudian tanggal 14, apakah ini dicatat di jurnal penjualan? Ini diterima pengembalian barang dagang dari toko Bahagia karena tidak sesuai dengan pesanan 500.000. Nah, ini namanya retur penjualan. Jadi barang yang sudah kita jual kemudian diterima kembali karena tidak sesuai dengan pesanan 500.000. Ini bisa nggak dicatat di jurnal penjualan? Tidak bisa ya, karena tidak ada kolom untuk akun retur penjualannya. Di sini ada piutang dagang sama penjualan saja. Ini untuk ya, bahkan nanti ini kalau retur penjualan ini berarti nanti bisa catatnya di jurnal umum ya.
Begitu juga dengan retur pembelian, itu juga nanti dicatatnya di jurnal umum. Nah, selanjutnya tanggal 15. Jadi tanggal 14 ini tidak bisa ya kita catat di jurnal penjualan. Nah, di mana tadi kita catatnya nanti? Ya, kita catat di jurnal umum untuk retur. Kemudian tanggal 15, menjual barang dagang kepada toko bahagia 5 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N per 15 Franko gudang penjual. Nah, apakah ini bisa dicatat? Apakah ini bisa dicatat di jurnal penjualan? Apakah ini penjualan secara tunai atau kredit? Ya, tentunya ini ada syarat pembayarannya, berarti ini penjualan secara kredit ya. Artinya ini dicatat di jurnal penjualan. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti tanggal 15 masuk ya. Tanggal 15. Kemudian di sini toko bahagia. Syarat pembayarannya 3/10 N per 15. Ini kita tulis 3 di sini ya, syarat pembayaran ya, 3/10. Ini syarat pembayarannya 3/10 N per 15. Ya. Terus di sini angkanya ini ya 5 juta ya. Berarti sini 5 juta. Nah, jadi seperti itu untuk jurnal penjualan. Udah ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita jumlahkan. Nah, ini jumlahnya ya. Nah, jadi intinya jurnal penjualan ini untuk mencatat penjualan secara kredit. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jurnal penerimaan kas ya. Nah, ini jurnal penerimaan kas ini khusus untuk mencatat transaksi yang berupa penerimaan uang ya. Jadi semua penerimaan uang kita catat di jurnal penerimaan kas. Baiklah, tanggal 16 ini yang pertama, menjual barang dagang dari PD Merdeka 17 juta. Apakah ini bisa kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas? Ini menjual barang dagang 17 juta, tidak ada keterangannya ya. Tidak ada syaratnya, tidak ada keterangan kreditnya atau tunai, tidak ada faktur, pokoknya tidak ada apa-apa ini ya, tidak ada keterangannya. Nah, maka kalau tidak ada keterangannya seperti ini, artinya ini penjualan secara tunai ya. Asumsinya ini penjualan secara tunai jika tidak ada keterangannya. Oleh karena itu, penjualan secara tunai berarti ini uangnya langsung kita terima ya. Berarti ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi kita tulis dulu ininya, Juli 2020, tanggalnya tanggal 16. Nah, ini keterangannya kita tulis dari siapa sih kita terima uang tersebut. Nah ya, ini jual barang dari PD Merdeka, berarti kita menerima uang dari PD Merdeka. Nah, kemudian syarat pembayarannya tidak ada ya, dikosongin, referensinya juga dikosongin. Nah, kemudian ini kita karena menerima uang ya kan, menerima uang tentunya kita tulis di kolom kas sisi debit ya, karena kita menerima uang, jadi kita tulis kolom kas 17 juta. Nah, kemudian yang kreditnya ini kita isi di kolom apa ya, di kolom penjualan ya, karena ini kita melakukan penjualan secara tunai. Ya, jadi seperti itu tanggal 16. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 17. Tanggal 17 transaksinya menerima tambahan modal dari pemilik 200 juta berupa kas. Nah, artinya ini nerima uang ya, tambahan modal dari pemilik. Berarti ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas karena ini menerima berupa uang 200 juta. Nah, ini kita tulis dulu sini tanggalnya 17. Keterangannya kita kosongkan saja ya, karena tidak ada di sini
nggak ada keterangannya. Kemudian syarat pembayarannya juga kosong, referensinya kosong. Nah, ini kita isi karena kita menerima uang 200 juta untuk tambahan modal. Ini kita isi 200 juta. Ya, kemudian yang di sisi kreditnya itu yang kita isi kolom bukan penjualan, karena bukan penjualan, bukan piutang, berarti kita isi di kolom serba-serbi, yaitu berupa, karena ini tambahan modal, berarti kita isi akunnya modal ya, senilai 200 juta ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya tanggal 18. Tanggal 18 ini menerima pelunasan dari Toko Bahagia. Nah, ini ada kaitannya sama jurnal penjualan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Toko Bahagia ini sekarang tanggal 18 ini menerima pelunasan dari Toko Bahagia. Nah, sekarang kita lihat jurnal penjualan. Nah, ini Toko Bahagia ada tanggal 12, ada tanggal 15. Kita menerima pelunasan, otomatis yang tanggalnya lebih dulu ya, yang kita terima pelunasan berarti tanggal 12 ini senilai 10 juta. Tanggal 12. Nah, di sini tanggal 12 ini awal tidak ada syarat pembayarannya ya. Ini buktinya hanya berupa faktur, tidak ada syarat pembayarannya. Berarti tidak dapat potongan ya. Berarti 10 juta ini tidak dapat potongan karena tidak ada syarat pembayarannya. Berarti kita langsung terima 10 juta. Tulis dulu ya tanggalnya 18. Tanggal 18 ya. Ini kan tanggal 18 kita terima pelunasannya. Ini Toko Bahagia keterangannya. Ini ya, Toko Bahagia. Toko Bahagia. Nah, tadi 10 juta ya. Piutangnya kan 10 juta ini. Dan tanggal 2 ini ya, ini ya, Toko Bahagia ini 10 juta. Piutang dagangnya yang dilunasin berarti 10 juta. Berarti di sini kita tulis 10 juta, kasnya kita terima. Nah, untuk yang di sisi kredit kita isinya di kolom piutang dagang ya, karena piutang dagangnya sudah dilunasi, artinya sudah berkurang. Jadi sini kita isi kolom piutang dagang. Hati-hati ya, bukan penjualan ya, karena ini pelunasan piutang. Ini kan awalnya timbul piutang 10 juta, kemudian dilunasi, maka yang dicatat di sini yaitu yang di kolom piutang dagang 10 juta. Ya, kemudian tanggal 19 menerima pinjaman dari Bank BNI 50 juta. Nah, menerima pinjaman artinya terima uang. Berarti dicatat di jurnal penerimaan kas ya. Berarti kita tulis dulu tanggalnya. Ini keterangannya Bank BNI ya, karena uang itu kita terima dari Bank BNI. Kemudian kasnya kita terima 50 juta. Nah, kemudian di sisi kreditnya ini yang kita isi kolom bukan penjualan ya, piutang juga bukan. Nah, berarti kita isi di kolom serba-serbi. Berarti karena ini kita terima uang dari bank, otomatis kita berarti punya utang bank ya. Jadi sini utang bank sebesar 50 juta. Nah, kalau sudah, selanjutnya yaitu kita jumlah. Untuk biar kita tahu ya apakah balance atau tidak, ini kita jumlah. Ini 17 juta ya tetap. Ini 10 juta dijumlah. Nah, ini dijumlah berarti 200 juta sama 50 juta berarti 250 juta. Nah, kemudian berarti jumlah yang di kredit, jumlah yang di debit ini ya 227 juta. Jumlah yang di kredit berarti ini kita tambahkan sama ini 10 juta, kemudian kita tambahkan sama 250 juta, hasilnya 277 juta ya, sama ya berarti ya. Di sisi debit 227 juta, di sisi kredit 227 juta ya, berarti sama
2077. Nah, berarti ini sudah balance ya. Ya, demikian penjelasan tentang jurnal penerimaan kas. Jadi intinya jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.